Denok, menarik ya, walaupun baru sepotong cerita bahwa Anda meninggalkan pekerjaan sebagai akuntan di sebuah perusahaan yang sudah berkembang bagus dan memilih menjadi tukang sampah. Logika kami nggak bisa terima, aneh ya. Tetapi nanti saya akan tanya lebih lanjut supaya semua penonton percaya bahwa memang apa yang Anda katakan benar adanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Menjadi tukang sampah intelektual adalah profesi yang dipilih oleh wanita bernama Denok Marti Astuti ini. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di perusahaan otomotif di Jakarta dan kembali ke Solo untuk menekuni usaha sosial daur ulang sampah. Berdasarkan hasil pengamatannya, Denok kemudian memilih warga binaan di Rutan Kelas 1 Surakarta untuk melakukan aktivitas daur ulang sampah menjadi produk komersil yang bernilai ekonomis. Berbagai jenis sampah, mulai dari sampah kertas, plastik serta bambu, bisa disulap menjadi tas cantik, wadah serbaguna, aneka bunga, serta pajangan unik seperti becak dan angkringan. Bahkan, Denok juga mendaur ulang sampah sisa makanan para warga rutan. Semua kegiatan yang telah diampu oleh beliau Mbak Deno ini sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan berbagai macam kreativitas. Jadi luar biasa hasilnya, saya mengacungi jempol kepada beliau. Sangat pesat sekali kemajuannya di Rutan Surakarta ini. Harapan kami ke depan tentunya kegiatan semacam ini akan terus berkembang. Seneng Mbak, bisa ngilangin stres, pikirannya nggak macem-macem. Terus saya ingin selalu berpikir yang positif terus. Dan insya Allah kalau saya keluar dari sini, ini akan saya jadikan lahan untuk mencari nafkah yang halal. Selain warga binaan di lapas, Denok juga menyebarkan virus daur ulang sampah kepada masyarakat Kota Solo dengan menginisiasi komunitas Gropes, yaitu Gerakan Orang Muda Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup. Dengan moto Pilah Sampah Jadi Berkah, Denok berharap kreasi daur ulang sampah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, itu tadi singkat cerita mengapa Anda memilih kegiatan sosial ya, ketimbang bekerja di kantoran, dapat uang, gaji normal seperti orang lain, tapi Anda memilih jadi pemulung. Yes. Oh iya, atau tukang sampah intelektual. Kenapa tukang sampah intelektual? Kalau saat ini orang Indonesia masih memandang tukang sampah itu pasti jorok, dekil, bau, mungkin bahkan tidak berpendidikan. Tapi saatnya orang muda Indonesia juga bisa menjadi tukang sampah intelektual yang bisa cantik, bisa ganteng, tetap wangi, bisa memberdayakan masyarakat dan berguna untuk Indonesia. Baik, tolong cerita bagaimana awal mula keterlibatan Anda dengan sampah. Karena saya dengar Anda pernah mengalami sakit, lumpuh, tidak berdaya, kemudian Anda berdoa, dan yang tampak adalah sebuah tempat pembuangan akhir sampah. Aneh lagi nih. Boleh cerita? Yes, 12 tahun saya berada di kota Jakarta. Sebenarnya saya bukan tertarik, tapi prihatin akan kondisi lingkungan kita yang terlalu banyak sampah. Jadi rasanya sudah saatnya kita harus peduli sampah. Nah, untuk sakit itu memang tahun 2009 saya mengalami sakit, sempat tidak bekerja beberapa bulan, kemudian saya dibawa pulang ke Solo, dan di sana saya dirawat oleh ibu saya, karena dianggap mangkir karena tidak dirawat
di rumah sakit, akhirnya diputuskan untuk akan di drop out dari perusahaan. Tapi kemudian saya paksakan untuk bekerja. Di dalam perjalanan saya berdoa, Tuhan kalau Engkau izinkan saya untuk bisa berjalan kembali, apa yang harus saya lakukan? Anda waktu itu lumpuh. Ya, tidak bisa berjalan. Penyakit apa ini? Tidak diketahui. Misterius. Tapi tahu-tahu lumpuh. Ya, Terus? dalam doa saya yang saya dengar hanya Bantar Gebang. Nah, Anda berdoa, Yes. tapi ada suara bisikan, Bantar Gebang. Bantar Gebang. Doanya apa sih ini? Itu tadi Bang Andi. Tuhan kalau Engkau izinkan aku untuk bisa berjalan kembali, apa yang harus saya lakukan? Hanya Bantar Gebang. Dari saya mendengar Bantar Gebang itu, saya langsung lari tuh setelah saya bisa berjalan lagi, seminggu setelah bisa berjalan, saya berlari ke Bantar Gebang. Anda tahu Bantar Gebang itu apa waktu itu? Saya hanya tahu dari internet bahwa itu tempat pembuangan sampah akhir, tapi Terus? belum pernah ke sana. Begitu Anda ternyata akhirnya bisa jalan, Ya, saya ke sana, diantar ojek, naik ojek. ya, Terus apa yang Anda temui di Bantar Gebang? yang saya temui tumpukan sampah, Ya pastilah. sapi, dan pemulung. Oke, terus apa luar biasanya dengan doa, kemudian jawaban Bantar Gebang dan apa yang Anda lihat di Bantar Gebang? Dari Bantar Gebang itu, sekarang saya seperti saat ini bersama Bang Andi di sini. Baik, setelah melihat sapi, melihat sampah di Bantar Gebang, lalu apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya membeli sekitar 200.000 rupiah sampah plastik dari para pemulung. Kemudian saya bawa pulang. Di situ saya sortir sampah-sampah plastik itu sesuai dengan warnanya. Kemudian saya bawa sampah tersebut ke tukang jahit untuk dikreasikan. Kemudian saya mendapatkan suatu kreasi yang bagus dari sampah yang saya peroleh dari Bantar Gebang. Apa itu? Tas-tas cantik dari potongan kemasan plastik. Kreasi ini datang dari mana? Idenya? Karena saya suka membuat pernik-pernik, jadi saya menggabungkan antara sampah dengan kerajinan tangan, dari situ idenya. Lalu kapan persisnya Anda kemudian menentukan atau memutuskan, udah aku berhenti kerja, lebih baik ngurusin sampah? Akhir 2014 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat saya bekerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi selama setahun memang itu perdebatan batin, karena saya antara mau keluar atau enggak. Tapi dari situ ada langkah awal saya untuk bertemu dengan lebih banyak orang dan mengedukasi orang banyak untuk peduli sampah. Terus Anda memutuskan meninggalkan pekerjaan? Ya, Hanya gara-gara itu aja? rasanya bukan hanya itu, karena sebenarnya saya memiliki mimpi besar bahwa seluruh orang Indonesia harus sudah mulai berani pilah sampah dan peduli terhadap sampah. Tidak lazim. Lalu bagaimana reaksi keluarga? Ya, selama setahun memang perdebatan panjang, tetapi rasanya ibu saya adalah orang yang paling demokratis yang saya miliki. Jadi beliau mengatakan, apapun yang akan kamu ambil, jalan hidup yang mana, asalkan itu baik, asalkan itu benar, dan syukur-syukur, wah itu bahasa mana itu? Syukur-syukur. Iya. Bisa bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat, lakukan. Wah, itu pesan Ibu. Ya. Ibu ada di sini? Oke. Yang merasa ibunya Mbak Denok boleh berdiri? Iya, kita berikan aplaus untuk ibu yang demokratis. Baik, terima kasih. Jadi ibu merestui ya, mengizinkan ya. Sesudah itu saya dengar Anda pulang kampung ke Solo. Ya. Apa yang Anda lakukan di Solo? Sekarang saya melakukan edukasi di banyak tempat, tetapi di awal saya berpikir dari mana saya harus memulai untuk edukasi orang mengenai sampah. Akhirnya saya berpikir bahwa ada satu tempat dengan jumlah warga yang banyak, terkonsentrasi dalam satu lokasi yang jumlah sampahnya banyak, yaitu di rumah tahanan. Rumah tahanan, di penjara, Di penjara. lembaga pemasyarakatan. Di lapas. Lalu waktu itu apa yang Anda lakukan di lembaga pemasyarakatan di mana? Saya menjual diri saya untuk masuk ke dalam. Tunggu. Anda setelah nggak kerja jual diri ya? Jual diri. Pengertiannya apa tuh jual diri? Ya, saya menjual diri saya kepada
rutan, kalau diperkenankan saya mendampingi para narapidana untuk mengolah sampah, saya akan lakukan. Terus? Tanpa diminta, jadi saya menjual diri dan kepala rutan mengatakan diperbolehkan. Jadi dari per kapan? 7 Februari 2015 saya mendampingi teman-teman narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1A Surakarta. Apa yang Anda lakukan di dalam penjara? Di awal saya sosialisasi bagaimana rumah tahanan juga menjadi produsen sampah terbesar. Karena menurut data dari kepala rutan bahwa sampah tiap hari itu mereka bisa mencapai 3 mobil pickup sampah organik. Jadi mereka makan 3 kali sehari gratis. Jadi sampah mereka banyak, sampah organik. Jadi, itu yang terpikirkan waktu itu ya, dan ya. Anda ingin memanfaatkan. Ya. Nah, saya lihat ada banyak benda-benda unik, menarik ya di sini. Dari perahu, becak, terus kemudian ada durian, ada kapal, ada sepeda motor, ada angkringan. Ya, warung ya, kemudian ada tas, ada pot, macam-macam. Nanti ada cerita. Ini produksi dari sampah-sampah itu tadi. Yang dikerjakan oleh para narapidana. Ini juga berasal dari sampah juga? Ya, sampah bambu. Sampah bambu. Keren banget. Saya mau kalau gitu jadi tukang sampah intelektual. Tapi tetap memandu acara ini. Ya. Nah, ini penjara laki-laki atau penjara perempuan ya? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Baik, apa yang Anda lakukan di sana dan apa dampaknya bagi para tahanan? Nanti ceritakan, kita rehat sejenak. Teruslah ikuti acara ini. Ini celengan menarik sekali. Karena waktu kecil saya dikasih celengan sama orang tua, saya masukin uang, tapi tiap hari disogok-sogok. Nah, kalau dikasih durian gini nggak berani anak-anak nyogok, takut kena kepalanya.